Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam santapan rohani GKI Banyuwangi. Hari ini Minggu 21 Juni 2020. Tema yang akan bersama-sama kita renungkan pada hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Firman Tuhan yang mendasari tema kita diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Tapi sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita mengambil waktu dan mempersiapkan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar dan merenungkan firman. Pimpin kami dan kuasailah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka bagian Alkitab kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Saya akan membacakan bagian kita. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengawali perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah cerita anak bebek di tengah anak-anak ayam. Jadi ada sebuah kisah, entah bagaimana ceritanya, ada telur bebek yang nyasar di gerombolan telur ayam. Kemudian ketika si induk ayam ini mengerami si bebek, si telur-telur ini, yang salah satunya adalah telur bebek tadi, semuanya menetas. Lalu hiduplah seekor anak bebek di antara anak-anak ayam. Anak bebek ini memang berbeda dari anak-anak ayam yang lain, tapi kelakuan mereka sama. Anak bebek dan anak-anak ayam ini punya kelakuan yang sama. Kenapa? Karena si bebek ini terbiasa hidup
bersama-sama dengan ayam. Hingga pada suatu hari ketika mereka sudah dewasa dan anak bebek selalu bersama-sama dengan anak-anak ayam yang lain, datanglah hujan. Lalu kemudian banjir. Anak bebek ini kebingungan dan juga merasa ketakutan. Karena anak-anak ayam lain, teman-temannya, semua takut tidak bisa berenang, termasuk anak bebek. Ia merasa ia tidak bisa berenang. Tapi bukankah kita tahu bahwa bebek dari kecil sampai besar seharusnya ia bisa berenang? Karena begitulah bebek. Tapi berbeda dengan anak bebek yang hidup di tengah-tengah anak ayam ini. Ia bisa berenang, tapi ia takut untuk berenang. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari ilustrasi ini saya mau mengajak kita untuk menghayati kehidupan kita. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia. Kita ini hidup dengan orang-orang yang ada di dunia. Sehingga perilaku kita kadang atau terbentuk sama seperti orang-orang yang ada di dunia ini. Itulah yang menjadikan kita sama seperti dunia. Padahal ketika kita menerima kasih Tuhan, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, kita ini sesungguhnya atau sejatinya berbeda. Karena kita diselamatkan. Tetapi karena kita hidup di dalam dunia dan kita ikut cara hidup dunia, kita menjadi takut ketika persoalan hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh sebab itulah kita seringkali terlena. Kita lupa siapa diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengangkat tema tetaplah menyatakan kebenaran Kristus, mau mengajak kita untuk mengatakan kepada dunia ini siapa diri kita, siapa kita. Kita ini adalah umat percaya, anak-anak Tuhan yang berbeda. Kalau di awal pembacaan teks kita dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya dan seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Itu mau menunjukkan apapun yang kita lakukan di dunia ini bersama-sama dengan dunia itu membentuk kita. Kalau dikatakan di dalam teks kita, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumah. Beelzebul seringkali dikaitkan dengan sosok yang punya kuasa besar, dan ia bisa mengubah hati banyak orang. Tetapi melalui teks ini kita mau diingatkan, Beelzebul punya kuasa besar. Ia bisa membentuk kita di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita yakin dan percaya kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, kita diajak untuk menyadari satu hal, bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada Beelzebul ini. Kuasa siapa? Kuasanya Tuhan kita, Allah. Oleh sebab itu ia mengatakan jangan takut. Tuhan mengajak kita jangan takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup tidak bisa diketahui, dan yang tersembunyi tidak bisa diketahui. Tuhan mau mengajak kita jangan takut pada kuasa lain, karena ada kuasa Tuhan. Kalau Beelzebul bisa membunuh tubuh kita, kalau dunia ini bisa membuat kita ketakutan dan kita tidak berani melakukan apa yang benar, kita diajak untuk melihat kuasa Tuhan bisa mengubahkan kita. Kuasa Tuhan bisa memampukan kita untuk lepas dari itu semua. Karena Tuhanlah yang berkuasa membunuh bukan hanya tubuh tapi juga jiwa di dalam neraka. Tuhan jugalah yang memelihara semua ciptaan. Dikatakan di dalam ayat 29, bukankah seekor burung pipit tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa? Semua yang ada di dunia ini ada di dalam kekuasaan Bapa, termasuk Beelzebul.
yang dikatakan tuan rumah, yang dikatakan punya kuasa itu. Tapi ketika kita tahu siapa yang lebih berkuasa dan kita ikut siapa yang lebih berkuasa itu, Tuhan kita, maka Beelzebul pun, kuasa yang besar pun tidak bisa menguasai kita. Asal kita yakin dan percaya, kita tahu siapa diri kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini ada di bawah kekuasaan Tuhan, bukan kuasa yang lain. Oleh sebab itu jangan takut. Kalau dunia mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, jangan takut. Tentang saja, ada kuasa yang lebih besar yang bisa melindungi kita. Kuasa Tuhan melindungi kita. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Apa yang kita pertahankan sebenarnya? Yang ada di dalam dunia atau yang Tuhan berikan untuk kita, keselamatan itu. Oleh sebab itu di dalam ayat 34, firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dengan tegas firman Tuhan mengatakan, kedamaian itu ada, tapi bukan diberikan untuk kita hidup dengan damai di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mau mengajak kita. Tuhan menegaskan pada kita bahwa Tuhan datang membawa pedang untuk memisahkan kita. Memisahkan umat percaya ini untuk ikut serta dengan Dia. Oleh sebab itu kita dipertanyakan, apa yang kamu pertahankan? Kalau seseorang lebih mempertahankan orang tuanya, lebih mempertahankan anak-anaknya, baik itu laki-laki atau perempuan, atau lebih mempertahankan nyawanya, yang kita tahu nyawa kita juga berasal dari Tuhan dan Tuhan yang berkuasa. Kalau seseorang lebih mempertahankan itu ketimbang mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, Tuhan mengatakan ia tidak layak bagiku. Kita ini diajak untuk mempertahankan iman kita dalam apapun keadaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ketika kita diajak untuk merenungkan tema, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Kita diajak untuk berani mengatakan bahwa saya adalah umat percaya. Saya ini milik Tuhan saya, Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya tidak mau ikut kata dunia. Kata dunia hanya menjerumuskan saya saja. Saya mau ikut kata Tuhan saja. Dan saya tidak mau menyangkal Tuhan saya, tapi saya mau mengakui Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau beriman kepadanya. Saya mau mengakui iman saya kepadanya. Karena dengan mengakui iman saya tahu apa yang saya peroleh, yaitu keselamatan yang Tuhan hadirkan untuk setiap kita yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan kita saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Kita hidup di tengah penderitaan yang sungguh amat sangat. Hidup kita saat ini rasanya seperti terpenjara. Kita seringkali maunya menyerah saja. Saya bosan ibadah online. Saya nggak merasakan semangat persekutuan itu di dalam ibadah-ibadah online yang saya ikuti. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi yang memang tidak baik-baik saja ini, Tuhan sedang membentuk iman kita. Bukankah ibadah online juga sebenarnya mengajak kita untuk terus punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan? Ada banyak kesulitan memang, tapi mari kita belajar bersama-sama tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mau mengajak kita. Tuhan mau
menjaga diri kita. Dengan ibadah-ibadah online, kita dituntun terus untuk punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah kita bersama-sama menyatakan kebenaran Kristus dengan tidak turut serta pada apa yang dilakukan oleh dunia. Tapi mari kita terus mempertahankan iman kita, menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah umat yang sudah diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita merenungkan renungan kita pada hari ini. Mari kita tetap menyatakan kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat menyatakan kebenaran firman di tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat menikmati kasih Tuhan dan tetap menyatakan kebenaran Kristus. Tuhan memberkati.